Shalom Miracle Church, saya Desi Situmorang. Welcome to MS Update minggu ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk ikut doa ibadah puasa, kami mengundang saudara-saudari untuk bergabung di acara doa puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 12 siang di aplikasi Zoom Meeting. Bagi gereja Tuhan yang rindu memberkati gereja kita melalui persembahan mingguan, diakonia, perpuluhan maupun janji iman dapat mengirimkannya ke rekening GBI Miracle Service Bali. Selamat beribadah. Puji Tuhan, shalom gereja Tuhan. Shalom. Sukacita yang besar Tuhan sudah limpahkan kepada setiap kita semua, amin. Amin. Semua yang masih ada di rumah, yang ada dimanapun engkau saat hari ini, pagi hari ini, saya mau katakan tetaplah mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik untuk setiap kita. Amin. Sebelum kita sama-sama nyembah Tuhan pagi hari ini, saya rindu bacakan satu firman Tuhan untuk kita semua. Terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Amin. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Hari ini mungkin banyak di antara kita semua yang lebih fokus kepada masalah dan lupa bahwa Tuhan kita itu besar. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kembali, dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatanmu. Mari kita hampiri Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita satu hati dalam doa. Tuhan, kami mau belajar untuk mendengar firman-Mu. Kami mau belajar menjadi percaya. Kami mau belajar menghidupi setiap kata-kata dari firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menerangi hati kami. Firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan baru. Pagi hari ini kami mau belajar untuk menjadi tenang. Dalam tenang ada kekuatan. Dalam tenang ada sukacita. Dalam tenang ada jalan keluar. Karena Engkau sendiri yang menjanjikannya kepada setiap kami. Sehingga kami berani berkata, Engkau Allah yang besar. Masalahku tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan yang besar. Amin. Kami percaya bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara kami dan Roh Kudus. Engkau mau melembutkan setiap hati kami, memeluk kami dengan erat. Sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang hangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang kudus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari terus masuk dalam hadirat Tuhan. Nikmati kasih-Nya. Nikmati kebaikan-Nya. Nikmati kelembutan-Nya. Kasih-Nya yang hangat. Kasih-Nya yang selalu baru menjamah. Oh, menguatkan, melembutkan, membangkitkan. Oh, sebab hanya dekat
besar Amin. dan bukan sadar bahwa kita punya masalah. Masalah boleh ada, masalah boleh terjadi, tetapi kalau Tuhan beserta kita, kita akan cakap menanggung segala sesuatu bersama. Oh Yesus, haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini, bahwa hanya bersama dengan Bapa kita dimampukan menjalani hari-hari kita. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Naikkan pujian ini sebagai doa setiap kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes, God. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
lepaskan tangan. Ya Rabakaya Shira Lama ya Ralamo. Ya Rabakaya Shira ya Ralabakaya Ralama ya Ralama ya Ralamo. Mari dekat hangat Tuhan. Engkau yang Memberikan bertindak, pertolongan memberi pertolongan. bagi kita. Dia adalah gunung batu yang teguh. Anugerah-Mu besar Melimpah bagiku. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan bersamamu Bapa. Syararayaralamo. Haleluya.
Shandara bakaya shikiri di kira bakaya shedara la bayara la bara baya shediri. Haleluya. Mari Tuhan hampiri Tuhan setiap gerejamu, setiap jemaatmu, anak-anakmu satu persatu Tuhan, yang sementara hari ini dia duduk dan menyembah Engkau, mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan Yesus. Jika hari ini rohnya mulai melemah, mulai redup, mari bakar kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti firman-Mu yang berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, menyala-nyala, menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan, layani dia, sembah dia, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan kendor, bangkit, bangkit, bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaradana, ya. Dengarlah Tuhan berkata, ayo bangkit anak-anakku, jangan lemah, bangkitkan rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala. Layani Tuhan, sembahlah Tuhan, katakan dia baik selamanya. Yes, Tuhan. Oh yes God, yes God, yes God. Syaradadadadada. Mari angkat kedua tangan kita, penuhkan setiap umat-Mu Tuhan. Yes. Dan hari ini kami mau perkatakan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Amin. Apapun yang terjadi, Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Yes Lord. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will sing. How great
Sungguh kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa hari demi hari kami lewati bersama dengan Engkau. Dan kami pun percaya pagi ini Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu dan memberkati kami. Hari ini Bapa, mari terus tarik kami dekat kepadamu. Karena kami melihat bahwa bersama dengan Tuhan kami akan melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Walau apapun boleh terjadi, tapi hari ini kami mau tetap percaya kepadamu ya Bapa, bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Dan firman-Mu ini membuat kami tetap teguh berdiri dalam Tuhan, bahwa setiap hari demi hari yang kami lalui, kami akan tetap kuat sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan shalom buat saudara semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya saudara, meskipun kita hanya berjumpa via ibadah online ini, tapi biarlah sukacita kita terus ada. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, hari ini saya rindu untuk kita semua merenungkan sebuah kata, bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kata yang selalu terngiang-ngiang dalam benak kita adalah kata-kata tentang masa depan. Adakah hari esok yang lebih baik dari hari ini? Kita masuk dalam semester yang kedua di tahun ini. Kita masuk dalam new normal, tatanan kehidupan baru. Saudara, new normal ini adalah untuk kehidupan ekonomi, bisnis saudara, bukan untuk manusia katanya. Jadi lebih baik kita tetap tinggal di rumah aja, bersabar ya. Kalau saudara tanya kapan untuk ibadah minggu lagi, nanti dulu saudara ya. Saya pasti kami akan menginfokan kepada Bapak Ibu. Nah, tapi saudaraku, dengan keadaan ini, apakah saudara sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru? Saudara mulai keluar pakai masker, ya, cuci tangan, pakai hand sanitizer, ganti baju setelah berpergian dan sebagainya. Nah, saudaraku yang terkasih, jika kita mendengar di televisi atau melalui media sosial berita-berita yang negatif tentang virus corona, maka lama-kelamaan akan mempengaruhi cara kita memandang akan masa depan. Ayo saudara, hari-hari ini saudara lebih senang dengerin berita-berita yang negatif atau berita-berita yang positif? Ya, kalau kita baca atau dengar berita-berita yang negatif, maka malah membuat kita tambah takut dan membuat kita khawatir akan apa yang akan terjadi atas masa depan kita. Nah, kapankah saudaraku COVID-19 ini akan selesai? Kapankah keadaan akan benar-benar pulih kembali? Kalau boleh saya katakan saudara, justru dalam keadaan seperti ini Tuhan ingin berkata kepada kita. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ya, saudara yang ada di rumah, kita buka kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulangi firman Tuhan saudara. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa saudaraku? Damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita baca keseluruhan ayat firman Tuhan ini, memang dituliskan untuk bangsa Israel yang saat itu tinggal dalam pembuangan. Mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan yang menderita. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Sebenarnya saudaraku seperti yang sedang kita alami hari-hari ini. Keadaan kita yang tertekan gitu ya. Kenapa saudara? Keadaan di mana dihantui ketakutan. Katanya orang tanpa gejala, OTG, lebih banyak di luar sana. Gitu ya saudara ya. Namun saudara saya mau katakan, meski di tengah pandemi COVID-19, kita harus selalu berkata bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari saudaraku, senggol kanan kiri. Oh ya, colek aja. Oh ya, social distancing. Ya apa ya, colek aja gitu ya saudara ya. Nah, jangan ada ketakutan, sebab Tuhan menyediakan kita masa depan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara, yang pertama adalah percayalah bahwa Tuhan tak pernah terlambat menolong kita. Saudara, saya tiba-tiba teringat tentang kisah Elia di Gunung Horeb. Bagaimana ketika Elia telah mengalahkan nabi-nabi Baal. Kisahnya tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Saudara, kalau kita baca cerita tentang Elia ini, bagaimana ketika Elia dikejar-kejar oleh Isabel ketika ia telah membunuh Nabi Baal. Elia pun mengalami ketakutan, bahkan ia pun merasa sendiri. Kitab 1 Raja-Raja pasalnya ke-19 ayat yang ketiga dan keempat, firman Tuhan berkata, "Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Haleluya, haleluya. Saudaraku, keadaan ini menandakan satu keadaan di mana Elia sudah sangat putus asa. Sepertinya Elia tidak bisa menyelamatkan diri. Tidak ada jalan keluar. Dia berpikir, wah pasti aku akan mati. Namun saudaraku yang terkasih, Tuhan tak pernah terlambat menolong kita. Kalau kita lihat lagi ayatnya yang kelima saudaraku, di situ dikatakan bahwa tiba-tiba ya sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi dikatakan tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Wow saudara, waktu saya baca ayat firman Tuhan ini renungkan lebih lagi saudaraku tentang Elia. Kata-kata ini saudaraku, tiba-tiba seorang malaikat datang kepada Elia. Inilah yang disebut sebagai pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Seringkali saudaraku dalam pelayanan saya berkata, kok pas ya ketika kita sedang berdoa butuh ini Tuhan. Kok pas ya tiba-tiba Tuhan kirimkan. Kok sepertinya kebetulan ya. Saya mau katakan saudara, itu bukan kebetulan. Tapi itu tangan Tuhan yang tak terlihat, yang selalu siap untuk menolong kita. Bukankah saudara pun mengalami hal yang sama? Kok rasanya pas ya? Kok rasanya tiba-tiba ya? Saya mau katakan hari ini saudara, satu hal yang kau tidak boleh lupa. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan pun tak
pernah terlambat menolong kita. Saudara, gereja Miracle Service Bali ini sudah 3 tahun ada di Bali. Jadi beberapa minggu yang lalu gereja kita berulang tahun yang ketiga. Dan kalau boleh saya bersaksi, berkat Tuhan itu selalu datangnya pas gitu ya saudara. Jadi waktu itu di ulang tahunnya yang pertama, waktu kita sedang berdoa untuk punya alat musik yang baru gitu ya saudaraku, untuk berdoa untuk keyboard, sama-sama kita doa. Tiba-tiba setelah selesai berkhotbah ada satu hamba Tuhan tamu, dia bertanya kepada saya, Ingrid gitu ya, boleh tahu nomor rekening gereja? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang ajaib gitu ya saudara. Lalu saya katakan dan hamba Tuhan ini berkata, sebagai hadiah ulang tahun yang pertama saya akan berikan gereja ini adalah sebuah keyboard. Dan saya berdoa dalam hati, puji Tuhan. Kok pas ya, pas kita butuh keyboard, Tuhan kirimkan keyboard. Haleluya. Dan hari ini pun saudaraku di usianya yang ke-3 tahun, gereja kita juga kok pas ya, kita tidak boleh ibadah di gedung, kita harus ibadah online gitu ya. Saya berpikir, aduh di mana lagi ya Tuhan tempatnya. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ada satu orang jemaat datang kepada saya, Bu, saya punya tempat, ada sebuah kantor, Ibu boleh untuk ibadah, untuk rekaman ibadah online di situ. Puji Tuhan gitu ya saudara ya, puji Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan buat saudara, itu bukan kebetulan, tapi pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat buat kita. Dan saya pun juga berdoa bagi saudara, teruslah setia kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat burung gagak seperti pada zaman Elia yang akan Tuhan kirimkan kepada kita di masa pandemi COVID-19 ini. Mari saudara yang mau, saudara tepuk tangan di rumah saudara. Haleluya, saking sukacitanya gitu ya saudara ya. Dan saya berdoa bagi saudara, teruslah setia kepada Tuhan, maka engkau akan melihat burung gagak seperti zaman Elia yang akan Tuhan kirimkan kepada kita di masa pandemi COVID-19 ini. Tiba-tiba ada burung gagak yang mengirimkan berkat ke rumah saudara. Dan saya mau katakan, Tuhan punya 1000 macam cara untuk menolong kita. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau memberikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Mari engkau yang ada di rumah-rumah yang percaya Tuhan punya 1000 macam cara, nyanyikan pujian ini. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu
cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan punya 1000 macam cara untuk menolong kita. Saudara. Lalu yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan? Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Yang kedua adalah relakan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan membaca kita, saudara. Ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudara, mari kita lihat yang kita garis bawahi ayat yang ke-7 adalah, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh Elia. Saudara, kalau boleh dalam bahasa saya mau katakan, ada proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang kuat. Saudara sadar gak bahwa sementara ini Tuhan sedang merombak hidupmu, merombak kebiasaan-kebiasaanmu yang tidak baik. Sadar gak bahwa Tuhan sedang merombak caramu berpikir tentang Tuhanmu. Haleluya, haleluya. Saudara, saya mau kata, relakan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Keadaan virus corona saat-saat ini, pandemi COVID-19, kita mungkin sedang berpikir kapan ya anak-anak sudah bertanya, kapan sekolah lagi. Tahu-tahu udah terima rapot, saudara. Ya, tahu-tahu udah naik kelas gitu ya. Tuh ditanya, kapan masuk sekolah lagi, nggak ngerti gitu. Tapi saudara, ini adalah waktunya untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Amsal 23 ayat 17 berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang setuju dengan saya katakan amin. Gitu ya saudara. Janganlah kamu iri dengan orang-orang yang berdosa. Saudara, hari-hari ini kita tidak perlu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena ketika kita punya sikap iri kepada orang-orang berdosa, berarti kita menganggap orang lain lebih beruntung daripada diri sendiri. Sekaligus menunjukkan bahwa kita tidak menghargai berkat Tuhan dan kurang bersyukur dengan berkat yang kita terima. Tapi saya katakan, orang yang takut akan Tuhan akan selalu bersyukur di segala keadaan dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang atau situasi apapun. Jadi saudara, dalam keadaan seperti ini, relakan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut gitu ya. Jangan keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang menghujat Tuhan. Namun sebaliknya, perkataan-perkataan kita penuh dengan ucapan syukur, agar kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Yang terakhir saudaraku, yang ketiga, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk berjalan dengan kekuatan supranatural. Saudara, Elia hanya minum kendi berisi air dan hanya sepotong roti. Tapi firman Tuhan katakan dia kuat berjalan 40 hari 40 malam. Artinya saudara, mari hari-hari ini kita mau tangkap kegerakan Tuhan.
Tuhan sedang mengajarkan kita untuk berjalan dengan kekuatan supranatural, yaitu bergerak dalam pengurapan yang baru untuk kita masuk dalam tatanan kehidupan yang baru. Saudaraku, kita butuh new anointing, kita butuh fresh anointing, kita butuh pengurapan yang baru setiap saat. Dan saya mau katakan, mari kita mulai bangkit dan mulai lagi untuk punya harapan-harapan yang besar. Mari kita memiliki lagi mimpi-mimpi untuk diraih dan cita-cita untuk diwujudkan. Dan kita harus percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Sebab janji Tuhan iya dan amin bagimu. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Tak akan ku ragu, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya.
rumah saat ini, Engkaulah mulai ambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran akan masa depan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa rancangan-rancanganku, rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera. Mari serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mari serahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang takut untuk masa depan anak-anakmu. Mungkin hari ini engkau sedang takut untuk masa depan akan pekerjaanmu, akan bisnismu. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari saudara taruhlah tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Anak-anakmu yang sedang menaruh tangan kanannya di dada, mereka mau berjanji, mereka tidak akan takut, mereka tidak akan khawatir, mereka akan menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hari ini janji-Mu adalah iya dan amin. Engkau akan senantiasa memulihkan kehidupan rumah tangga kami. Engkau senantiasa akan memberikan kekuatan demi kekuatan untuk kami bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya Engkaulah yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang telah menaruh tangan-Mu di dada. Engkau tidak boleh takut lagi. Engkau tidak boleh khawatir lagi akan masa depanmu. Hiduplah dalam janji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Perkenankan hari ini saya mendorong saudara untuk percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang layak dipercayai untuk masa depan hidupmu. Mari saudara, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhanlah yang memberi engkau kasih karunia. Dan mulai hari ini engkau hidup dalam rahmat Tuhan. Mulai hari ini Tuhanlah yang akan menjadi Bapamu. Tuhan yang memberkati tanganmu. Tuhan yang memberkati kemanapun engkau pergi. Dan apapun yang engkau kerjakan, engkau akan hidup di dalam janji Tuhan dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang percaya sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara. Saya ucapkan selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.